الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأن منهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بأعمال صالح والله لا يضيع أجر المحسنين. Para bapak saudara ibu jamaah kawasan yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang menawa Allah mboten nate berhenti di dalam melimpahkan karunia-Nya, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Allah selalu menjaga, Allah selalu mengatur. Makanya kalau Allah menyatakan wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira, cukup Allah sebagai pelindung dan cukup Allah sebagai penolong. Namun walaupun demikian banyak manusia yang kurang menyadarinya, sehingga tidak bisa mensyukuri karunia tersebut. Para bapak saudara ibu jamaah pengawasan yang hormati, mungkin berulang-ulang kali disampaikan bahwa pada dasarnya
manusia hidup di dunia itu hanyalah sekedar untuk diuji oleh Allah. Kalau yakin sudah banyak engkang sampun apa ayat-ayat itu. Namun sekali lagi ayat-ayat suci Al-Quran tidak hanya sekedar cukup untuk dihafal, namun perlu dihayati, dipahami, dan diwujudkan dengan bentuk amalia. Karena kalau sekedar dihafal, tidak menutup kemungkinan hafalan itu akan hilang juga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Quran asatu tafasyan min suduril rijal minan na'ami. Al-Quran itu lebih cepat hilang dari ingatan seseorang ketimbang hewan ternak yang diikat. Maksudnya, kalau kita mengikat hewan ternak, ya contohnya ketika menjelang Idul Adha, banyak kambing, sapi yang diikat di masing-masing tempat dan diberikan makanan. Selama di situ masih ada makanan, hewan itu akan tenang. Bahkan sekalipun talinya dilepas, tidak akan langsung lari. Tapi kalau Al-Quran dilupakan sedikit saja, maka Al-Quran akan menghilang. Apalagi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah." Akan aku bacakan kamu Muhammad dan kamu tidak lupa, kecuali jika Allah menghendaki kamu lupa. Makanya bilang lupa itu aja tidak boleh kata Rasulullah. La taqulu nasitu ayat kada wa kada. Jangan kamu bilang aku lupa ayat ini. Wakul unsitu ayat kaita wa kaita. Tapi katakan aku dilupakan tentang ayat ini dan ayat itu. Ini jelas ya. Makanya kalau kita terus mengingat, menghafal, menjaga masalah sohibil Quran kama sali sohibil ibil. Gambarane wong sing rambut Quran kaya gambarane wong sing rambut unta. Unta itu diikat, diberi makan, nurut. Quran juga seperti itu. Kita harus sering-sering rajin-rajin membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah membuat contoh yang sangat indah. Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kama salir utrujah. Riquha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salir tamri. Ta'muha thayyibun wa la rikalaha. Wa masalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana. Riquha thayyibun wa ta'muha murun. Wa masalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salir kandala. Ta'muha murun wa la rikalaha. Artinya gambaran orang iman yang rajin membaca Al-Quran seperti utrujah. Utrujah itu jeruk yang manis. Jeruk manis
satu bis ada satu orang yang mengelupas jeruk, sak bis anu kabeh. Seger ya. Baunya harum, rasanya manis. Sedangkan orang iman yang tidak rajin membaca Al-Quran seperti kurma, rasanya manis orang iman, tapi tidak ada baunya. Sedangkan orang munafik yang rajin membaca Al-Quran, tapi digambarkan oleh Nabi seperti raihana, bunga. Jangan nanti bunga sedap malam. Sedap malam itu sama gak awane mungkin ganti waktu menjadi kepelayu ya kan. Dipikir ada sundel bolong. Baunya harum tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak suka, tidak pernah membaca Al-Quran seperti kandola. Kandola sebutir buah yang rasanya pahit, tidak ada baunya. Seringkali orang menggambarkan itu namanya buah mojo, pahit. Menemani nama berjani zaman mojo pahit. Tentu itu marilah kita sebagai orang rajin membaca Al-Quran. Lagi pula orang yang rajin membaca Al-Quran, insya Allah akan terus diberikan kesehatan oleh Allah. Karena suara dari kalimat hingga ayat bacaan Al-Quran itu sakit menghidupkan sel yang mati. Kata ilmuwan, bisa membunuh sel jahat. Itu hikmah membaca Al-Quran. Makanya jadwal pengajian saya yang ada tafsirnya mesti saya ajak baca bersama. Pertama supaya latih juga. Orang ini cek kuatnya masih tak kerumuni loh. Bacaan ini contoh mendengar karuan. Jadi Islam kecil mencoba Quran benar. Para bapak sahabat ibu, mungkin itu sekilas mukaddimah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya halaman 148 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi dawuh, man sapane wong nafasa kang ngilangake mukminin saking wong iman kurbatan ing kesusahan, kesulitan min kurabid dunya saking kesulitan dunya, nafasallahu ngilangake sapa Allah anu saking mukmin kurbatan ing kesulitan min kurbati yaumil qiyamah. Jadi kami Nabi memberikan jaminan barang siapa yang membantu meringankan, apalagi menghilangkan kesusahan dari orang iman di dunia ini, maka Allah nanti menjamin akan menghilangkan kesulitan di hari kiamat. Waman lan sabenawa ya saro kang gampangake ala musirin ing atase wong kang sulit, gampangno wong sing sulit
sulit. Di dalam surat Al-Balad Allah nyinggung alam naja'al lahu ainaini wa lisana wa safataini wa hadainahu najdaini fala qata kamal aqabah. Bukankah aku telah menunjukkan kepada manusia dua jalan? Alam najalau ainaini. Alam najalau ainaini. Bukankah aku telah menjadikan pada manusia dua penglihatan? Ainaini wa lisanan dan lisan wa sabataini dan dua bibir wa hadainahum najdaini dan aku tunjukkan manusia dua jalan. Fala kata kamal aqabah, kenapa manusia tidak mau melintasi jalan yang mendaki? Wa ma adraka mal aqabah, tahukah engkau Muhammad apa yang dimaksud jalan mendaki? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Kalau di sini sekarang sudah tidak ada, bukan sekarang ya. Kalau di sini tidak ada budak, au it'amun fi yaumin di masgobah, atau memberikan makan di saat peceklik. Sekarang marak pencuri ya karena keadaan. Tengene lampu merah dan ini wong jaluk, masya Allah Pak. Jewece teng pasar iki bakul iku nganggur. Tengok gane wong tuku. Lijo ni sambatan. Lah yo wong gane sing masak lah. Kok dagangane nutup sakne. Inilah yang dimaksud yaumin di masgobah, meringankan beban orang di saat sulit. Itu pahalanya masalah seperti memerdekakan budak. Ya sarallahu gampangake sapa Allah ala sirwan fid dunya wal akhirah. Masyaallah. Sapa sing gampangno wong sing sulit nang donya, Allah bakal gampangno kesulitan nang donya lan akhirat. Ini jaminan dari Allah. Wallahu mutawallisawaiku fi aunil abdi, dalam pertolongan hamba. Maka nasragini anak sawalatu fi auni akhihi, ing dalam pertolongan kancane. Allah selalu memberi pertolongan kepada hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kados setengah kali daerah yang memang berat. Mungkin tengger video saya kata itu banyak nilai-nilai. Yang daerah lain diberikan saya kata itu, masya Allah, matur nuwun. Coba. Makanya menolong saudaranya itu berarti sama dengan menolong dirinya sendiri, karena Allah memberikan jaminan langsung. Barang siapa memudahkan
sesuatu yang sulit yang dialami oleh seseorang, maka Allah akan memudahkan kesulitan di dunia dan di akhirat. Wa man sabane wong satara iki masih agak sulit juga. Kan nutupi musliman imam Islam, nutupi rahasia, gue malah seneng buka rahasia. Akhir rasanya kuatir, aku gelem ngomong leceh. Naudzubillah. Sekalipun kalau jenengan saya misalnya semeret kelemahan si A, kesalahan si A, jangan sekali-kali kita membuka kelemahannya terhadap orang lain. Bahkan jaminan dari Allah, man radda irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Sapa sing iso nutupi rahasiane saudarane, Allah bakal memberikan tutup dari api neraka. Cuma kalau nganggo jenis itu nak iso nerangno, iso ngandakno, ngomongno kekurangan wong, itu biasanya merasa bangga. Saya pernah, mungkin nanti mau ceritakan, ada seseorang yang ngomong nih, pada penceramai kabeh. Ada 3 orang penceramah, 2 orang ngomongno si A namanya ya. Sebelumnya salah satu itu bertanya kepada saya, "Saman mboten sumber berita ini, Pak? Berita apa?" Berita masalah sikapnya. Enggak. Niku berita ning ngaten-ngaten aduh, gak cocok ya, gak bener. Loh, lah kok sama-sama? Kata sana A ini B A. Saya mendengar berita dari C bahwa si A itu begini. Sama tahu kan si C? Iya, saya tahu. Nah, dia bicara gini. Maksudnya saya betul semerah. Karena aku ngomong sama dia apa ya? Aku perlu ngomong aku gak bener, tak bener. Jadi ini ya Pak. Kadang-kadang dia itu merasa yang apa ya? Ngomong ini kekurangan wong. Itu enak ya. Kesana kemari kau bicarakan kekurangannya kan? Alhamdulillah. Waman sapane wong salaka kang mlaku wau duwe kelan mriko menuju teng masjid niku salaka. Ya tamisu golek fihi ing dalem dalan kala rasuli wa man sabana salaka kang lewat tarikon ing dalan ya tamisu dengan tujuan mencari di dalam perjalanan ilman ing ilmu. Sahalallahu gampangake sapa Allah lahu marang man bihi kelawan perjalanan tarikon jalan ilal jannah menuju surga. Sapa wonge sing mlaku nang dalan tujuane golek ilmu ngaji. Kenapa golek ilmu kok ngaji? Mungkin juga sudah sering saya sampaikan, ilmu itu sebenarnya hanya 3. Rasulullah bersabda al-ilmu salasun. Ilmu itu mau tahu. Siji ayatun muhkamatun. Ayat muhkam. Ayat
sedaya umat Islam paham yang dimaksud ayat muhkam adalah Al-Quran. Yang kedua wa sunnatun mutabaatun, sunnah Nabi yang harus diikuti. Betul sedaya Nabi Pak. Sunnah Nabi yang dimaksud adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama mengikuti sunnah Sulaiman, Nabi satu sama. Sunnah Daud Nabi 90. Sunnah dari Rasulullah. Maksudnya al-hadis, satu Quran, dua al-hadis. Yang ketiga wa faraidul atilatun, ilmu faraid, ilmu cara membagi peninggalan dari orang tua atau saudara yang meninggal. Ilmu cara membagi peninggalan dari orang tua atau saudara. Jadi kadang-kadang orang tua meninggal dunia, anaknya itu tidak bisa menghabiskan tinggalan orang tuanya karena semuanya wanita, sehingga saudaranya mayit masih dapat bagian. Bahkan ibunya mayit masih dapat bagian. Ilmu faraid terdapat di dalam Al-Quran, surat Nisa ayat 11 seterusnya, dan terdapat di dalam hadis jilid 4 itu dijelaskan tentang masalah waris. Jadi kalau disingkat, ilmu itu Quran hadis. Fama siwahuma bahwa badlun, ada ilmu selain Al-Quran al-Hadis itu adalah pelengkap. Makanya banyak orang berkata agama tanpa dibarengi ilmu pengetahuan kurang sempurna. Tapi ilmu pengetahuan tanpa dibarengi ilmu agama buta. Ini pernah diterangkan oleh seorang tokoh besar yang ketika itu ya kebetulan saya bersamanya sekitar tahun 70-an, sudah membicarakan tentang negara maju. Negara maju rata-rata rakyatnya itu bisa membuat senjata, rata-rata. Katakanlah Pak Mahfud iso gawe senjata, Pak Muslim iso gawe senjata, Pak Soehar iso gawe senjata, Pak Khalid iso gawe senjata. Mestinya bangga. Tapi justru muncul ketegangan yang amat besar. Pak Mahfud berpikir jangan-jangan senjata buatan saya kalah dengan buatan Salim. Salim juga jangan-jangan buatan saya kalah dengan buatan Mas Soehar, seterusnya. Sehingga mereka tidak bisa merasakan ketenangan hidup. Kenapa? Karena tidak punya agama. Walaupun mungkin buatan A, buatan B, buatan C mungkin lebih baik, tapi itu tidak menjamin. Di dalam surat 9 ayat 51 Allah berfirman, "Qul laisibana illa ma kataballahu lana." Niki sederek Pak Mahfud.
Sederek IP niku cerita kali kula. Mbok Pak Marko temen pira biyen. Pak Kasbun dulu ditugaskan ke daerah Ambon. Akuran wis krungu berita bojo loro. Aku sampai berantas nih gerombolan dia. Napa niku? Singkatane napa? Singkut Sulawesi sing Ambon napa? Nah, ini apa? Jawa DIA TII terus napa niku? Aku orang kepergo musuh ditembak. Dawar. Metu kaya kembang api kan, abang hijau biru. Alhamdulillah aku belum mati. Waktu itu aku ambek Letnan Gumek jenenge. Letnan Gumek sejak hari itu setiap kali melihat saya tuh ngejer. Bayangkan ya. Tembak. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak akan musibah itu menimpa kami kecuali jika Allah telah menentukan kepada kami bahwa kami harus mati karena musibah. Namun di belakangnya ada rahasia, wa maulana. Dia Allah adalah pelindung kami. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Tunggu. Doa mukhul ibadah. Doa adalah otak ibadah. Doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang iman. Makanya sampai Nabi mengajarkan kate metu ke omah sampe dungane bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lungguh jog joge motor, joge mobil, membaca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masih ada doa yang panjang dalam bepergian. Insya Allah dalam perjalanan kita akan dijaga oleh petugas dari Allah. Kalaupun terjadi musibah, insya Allah tidak akan berbahaya. Artinya tidak sampai parah. Wa majtama'alan ora kumpul sapa kaum fi baitin ing dalem omah min buyutillah saking omahe Allah Ta'ala kang luhur dengan tujuan yang maca sapa akeh kitab Allah ing kitab Allah wa yatadarasu nau lan saling deres tenggiri diulang napa murajaah diulang-ulang bainahum antarane kaum illa nazalat kejaba tumurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu ketenangan, ketentraman. Bahkan wa wasiyatuhum lan nutup ing wae apa rahmatur rahmat.
Dan tidaklah berkumpul suatu kaum pada salah satu di antara rumah-rumah Allah. Ingat ini, rumah Allah. Innal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Lan ora kumpul salah siji kaum ing dalam masjid membaca ayat-ayat Allah dan mengulang-ulangnya, maka di situ akan turun ketentraman dan ditutup dengan rahmat. Mungkin sudah kita sering mendengar, termasuk salah satunya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu kalau dibaca Allah menurunkan rahmat. Wa kafatum lan joko wa kafatum lan joko ing wong akeh sapa malaikat. Di sini memohonkan pengampunan wa kafatum wa dzakarahum lan zikir sapa akeh zikir ba'da karam lan nyebut akeh sapa Allah fiman ing dalem wong indau kang ana sandinge Allah. Nuwun sewu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza dzakarani abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakara nafsi indahu dzakartuhu indal malak khairun minhu. Apabila seorang hamba mengingat aku di dalam hatinya, maka aku akan selalu mengingat hamba itu di dalam diriku. Idza dzakarahum fi mala'in dzakartuhum fi mala'in khairun minhum. Yang kedua, apabila ada seorang hamba membicarakan aku di dalam pertemuan, bengat ini termasuk dzakartuhum inda mala'in khairun minhum, maka aku membicarakan hamba itu di hadapan majelis yang lebih baik daripada mereka. Disebut, dibicarakan di hadapan para malaikat. Makanya setiap hari ada tim khusus, Pak, tim khusus. Entah berapa orang malaikat yang selalu keliling mengitari dunia. Di saat menemukan pertemuan, langsung salah satu dari mereka berteriak, halumu ila hajatikum, hei, mari. Bukankah ini tugas kita? Oh, betul. Lalu di situ salah satu malaikat mengadu, ya Allah, kami temukan beberapa hamba-Mu. Ngapain? Mereka zikir kepadamu. Apalagi? Rupanya mereka ingin mendapatkan surga. Apakah mereka melihat surga? Malaikat menjawab, kami yakin mereka tidak pernah melihat surga. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga? Saya yakin ya Allah, mereka akan lebih semangat di dalam memohon surga. Lalu apa lagi keinginannya? Mereka minta perlindungan kepadamu. Padahal Allah tahu. Ini pemberitahuan untuk kita agar kita lebih semangat lagi.
Mereka mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka. Lagi-lagi Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka? Malaikat menjawab tidak. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka? Malaikat jawab, seandainya mereka melihat neraka, mereka akan lebih hati-hati, lebih menjauhi hal-hal yang bisa membuat orang masuk neraka. Dan ini Pak, yang pernah disabdakan Nabi, tuba liman roni wa amanati, patuba semua tuba liman amanati walam yaroni. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang hidup bertemu denganku dan mau iman kepadaku. Benar-benar beruntung. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang mau percaya kepadaku sementara mereka tidak pernah melihat aku. Anugerah. Gak roh nabi kok nabi, sekabatnya gak kenal. Kok sekabatnya gak kenal. Lu kok bisa percaya? Inilah hidayah. Ini adalah anugerah. Berulang-ulang kali kami sampaikan, hidayah adalah anugerah. Walaupun orang pintar, pernah saya ceritakan, seorang ilmuwan yang luar biasa, Quran hafal. Tidak hanya sekedar hafal bacanya, terjemahnya sampai asbabun nuzulnya hafal. Bulughul Maram hafal. Tidak hanya sekedar bacanya. Riyadhus Shalihin hafal. Ihya Ulumuddin hafal. Namun ketika ditanya, ibu agamanya apa? Saya tidak beragama. Andai kata ibu mau bersyahadat, ibu langsung mendapatkan predikat ulama. Jawaban yang mengejutkan ketika itu, mungkin Tuhan belum memberikan hidayah kepadaku. Iya. Jadi sekali lagi, hidayah adalah anugerah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Surat 2 ayat 269. Wa man zamane wong bata'a kan kendopi kelawan ma apa amalu amale wong lam yusri ora nyepetake sama Allah bilang emang lam yusri orang nyepetake bilang apa nasabuhu nasabe wong derajate wong. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, maka ia tidak akan cepat dapat meraih derajat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan badiru bil a'malis sholihah. Segeralah, cepet-cepetlah amal solih. Fasayati alaikum fitanun kakot liminal lailil mudlimi. Karena kelak akan datang fitnah ibarat malam yang gelap. Yusbikur rajulu mu'minan wa yumsiya kafiran ayum siya mu'minan wa yusbihu kafiran. Di zaman itu banyak orang sore masih iman, pagi sudah berubah menjadi kafir. Pagi masih iman, sore sudah berubah menjadi kafir. Apa yang menyebabkan begitu cepat berubahnya? Ya bi'utinahu bi'aradin minat dunya.
Di zaman itu banyak orang yang menukarkan agamanya dengan dunia, menukarkan akidahnya dengan kehidupan dunia, dengan jabatan, dengan pekerjaan, dengan macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Jamaah pengajian yang kami hormati, selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih ada umur, marilah sisa umur kita benar-benar kita gunakan sebagai sarana untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.